Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Keluaran pasalnya yang ke-27. Hari ini kita akan melihat, kalau kemarin kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Musa di dalam membangun kemah suci. Nah, sekarang kita akan melihat tentang pelataran. Nah, pelataran adalah bagian di depan dari kemah suci. Apa yang harus dibuat di sana. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bernyanyi satu buah lagu dari KPPK yang berjudul Firman Hidup, KPPK nomor 144. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita firman-Nya sehingga kita bisa membaca, mengetahui tentang karakternya, tentang siapa itu Tuhan dan apa yang Dia inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mari tetap belajar firman Tuhan untuk kita boleh mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 27. Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Jadi dikatakan oleh Tuhan, buat mezbah berbentuk persegi, berbentuk kotak, dan di sini ada ukurannya. Panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, jadi persegi, dan tingginya di sini dikatakan tingginya 3 hasta. 3 hasta. Jadi tingginya itu sekitar 13,5 45 cm dikali maksud saya tadi 1 meter 35 cm. 1 meter 35 cm. Jadi cukup tinggi apa yang dibuat di sini, dan itu adalah tempat di mana orang Israel akan mengorbankan korbannya. Di sini ayat 2 dikatakan haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Jadi di sudut-sudutnya, keempat sudutnya diberikan sebuah seperti tanduk. Nah, tanduk ini tajam, di mana terkadang mereka akan menggantungkan di situ korban bakaran, dan di situ juga akan dicurahkan darahnya.
Ayat 3, juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Jadi dibuat dari tembaga semua perkakas untuk pembakaran nanti di mezbah tersebut. Ayat 4, haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Jadi di mezbah tersebut harus dibuat kisi-kisi. Kenapa? Untuk jalan udara. Karena kalau tidak ada jalan udara maka tidak akan membakar. Kita tahu itu prinsip di dalam pembakaran itu membutuhkan juga udara atau oksigen. Jadi dibuat kisi-kisi supaya bisa masuk udara di dalamnya sehingga pembakaran bisa dilaksanakan. Ayat 5, haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Nah, dibuat jala-jala supaya abunya tidak keluar, tetapi udara bisa masuk. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Nah, ini yang selalu kita lihat, bahwa selalu dibuat kayu pengusung. Kenapa? Karena mereka sedang dalam perjalanan. Mereka sedang dalam perjalanan, ketika mereka berhenti mezbah, semuanya diletakkan di posisinya, semua tentang kemah suci juga diletakkan di posisinya. Tapi ketika mereka mulai berjalan kembali, mereka akan mengangkut semuanya. Oleh karena itu dibuat penaganya untuk mengangkat dia. Dan itu juga dikatakan, kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Jadi ada rongganya, ada kisi-kisi tadi. Jadi dibuatlah mezbah tersebut. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini tentang mengenai pelataran. Nah, apa yang akan kita baca di sini, kembali saya akan coba menggambarkannya bagi kita supaya gampang atau mudah bagi kita untuk mengerti apa yang dituliskan di sini. Jadi, mari kita sama-sama melihat gambaran tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di dalam pasal 27 ayat 9 sampai 19 ada tentang pelataran yang kita akan coba menggambarkannya di sini. Sini katakan, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Jadi saya coba gambarkan kembali kepada kita tentang kemah suci yang kemarin kita sudah bahas di pasal 26. Jadi kemah suci itu seperti kira-kira seperti ini, ya kan? Dimana dan ini kemarin kita tahu ini 100 hasta, dan ini 50 hasta. Nah, lebar 50 hasta ini bukan dikarang, tetapi nanti kita akan tahu bahwa pelataran ini juga akan lebarnya 50 hasta. Dan kemarin kita juga membahas tentang bagian luar, bagian luar yang terbuat dari kulit binatang, kambing. Kemudian juga sampai di sini dia lebih lebar. Dan kita tahu bahwa di sini ada lebih 15 hasta. Bukan lebih ya, tapi 15 hasta, lebih panjang dari yang ini. Ada 15 hasta di sini. Nah, apa yang kita lihat di dalam pasal 27 ayat 9 sampai 19 adalah perpanjangan dari sini. Jadi ada halamannya, seperti halaman di sini. Halaman. Nah, kita stop sampai di sini dulu karena kita lihat ayat per ayat. Di ayat 9 tadi dikatakan bahwa ini harus panjangnya 100 hasta. 100 hasta juga panjangnya. 100 hasta pada sisi yang satu itu, yaitu di bagian selatan, yaitu ini. Kemudian tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Jadi ada kaitan yang dibuat di sini sebanyak 20. Nah, sebanyak 20 di sini saya percaya termasuk ke dalam apa nanti yang lebih di sini. Nanti kita akan tahu apa yang lebih ini. Jadi ada 20. Kita tidak diberitahukan berapa jarak antara setiap tiang, tetapi diberikan tiang di sini sebanyak 20 untuk menggantungkan kain ini.
Jadi contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kenapa saya tadi tambahkan di sini? Nanti kita akan tahu kenapa saya tambahkan di situ. Oke, jadi di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi kira-kira begitulah. Jadi dibuat tiang untuk menggantungkan kain tadi. Oke, ayat 11 demikian juga pada sebelah utara sama. Pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Jadi selesai di sini. Dan kemudian ayat 12, dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta. Jadi di sebelah barat di sini, oke, sebelah barat sini harus ada layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Jadi di sini dibuat lagi layar, oke, 50 hasta. Oke, makanya kita tahu ini lebarnya 50 hasta sebab di sini nanti akan dibuat layar, oke, 50 hasta. Makanya kita tahu ini lebarnya dan ini harus sinkron dengan ini. Walaupun di waktu kemah suci diberikan, tidak diberitahukan kepada kita lebar dari kemah suci tersebut. Tetapi kita tahu dari sini bahwa ini 50 hasta berarti harus sinkron. Oke, jadi 50 hasta. Dan kemudian kita lihat di ayat 13, lebarnya dan lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. Jadi sebelah timur juga 50 hasta. Oke, jadi ini semua dari sini ke sini juga 50 hasta. Oke, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Nah, ini yang saya gambarkan tadi, ada 3. 1, 2, 3 dan ini panjangnya adalah 15 hasta. Oke, 15 hasta. Jadi kalau ini 15, ini 15, sisanya di sini adalah 20. Oke, 20 hasta sebagai pintunya. Nanti kita akan tahu apa yang ditaruh di sini. Sini dikatakan di ayat 15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta, ya, 15 hasta. Jadi sisi yang satu, sisi yang kedua 15 hasta. Oke. Dan kemudian dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu sama. Ayat 16, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Jadi yang 20 hasta ini juga diberikan kain, oke, dengan keempat warna tersebut dengan ada 4 tiangnya. 1, 2, 3, 4. Jadi dibuat tiangnya untuk menahan atau menggantungkan kain-kain ini. Oke, saya mungkin di sini adalah maksudnya adalah 4 warna seperti ini. Oke, berbeda-beda warnanya. Tidak digabungkan tetapi dipintal, digabungkan. Maksudnya disatukan di sini kain itu. Oke. Oke. Kita lanjut di sini dikatakan di ayatnya yang ke-17. Oke, segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya dan alas-alasnya harus dari tembaga. Jadi jumlahnya di sini 100 hasta. Itu maksudnya. Oke, ayat 19, adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Ingat, lihat kembali dari semuanya ini kalau kita membaca di pasal 26, pasal 27 selalu ada kata harus. Jadi bagi orang Israel tidak ada pilihan. Kata harus selalu diberikan untuk menekankan bahwa ini adalah perintah Tuhan dan harus dijalankan. Oke, kalau tidak sesuai dengan ini, maka Tuhan akan marah dan murka. Dan bagi kita orang Kristen, tentu detail ini tidak diberikan kepada kita, tetapi kembali kita ingat bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam gereja, ada prinsip-prinsipnya di dalam firman Tuhan yang harus kita ikuti. Kalau tidak, ibadah kita kepada Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Jadi kita akan lanjutkan untuk kedua ayat berikutnya.
Nah, kita sudah lihat gambaran tentang pelataran yang kita baca tadi di pasal 27 ayat 9 sampai 19. Dan kita lanjut ke dua ayat terakhir daripada pasal ini. Dikatakan di ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, ini kembali, pekerjaan di rumah Tuhan itu membutuhkan support atau membutuhkan dukungan. Tuhan dengan sendirinya, dengan kuasanya yang begitu luar biasa, tentu bisa melakukan apa saja. Di dalam membuat lampu di dalam bait suci atau kemah suci tetap bisa menyala, Tuhan dengan kuasanya tentu bisa melakukannya. Tetapi Dia mau orang-orangnya, umatnya, mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan hal-hal yang perlu di dalam membuat atau menjadikan lampu tersebut tetap menyala. Dan Tuhan berkata, biarlah orang Israel, maksudnya semua orang di dalam bangsa Israel, mereka yang mau melayani Tuhan, memberikan persembahan mereka. Dan di sini terkhusus persembahan mereka adalah minyak zaitun untuk membuat lampu di dalam kemah suci tetap menyala. Karena di sini dikatakan di ayat 21, di dalam kemah pertemuan di depan tabir. Kenapa di depan tabir? Ingat kemarin waktu di pasal 26 saya gambarkan bahwa di belakang tabir itu ada tabut perjanjian. Tetapi kemudian di depan tabir yang membagi dua, yaitu tempat maha kudus. Nah, di situ ada tabut suci atau tabut perjanjian, dan kemudian ada tempat kudus. Dan tempat kudus ada lampu itu. Oke, makanya di depan tabir, di dalam ruangan kudus. Oke. Dan yang menutupi tabut itu tabut hukum. Nah, tabut hukum maksudnya adalah tabut perjanjian yang ada di dalam. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Jadi dari petang sampai pagi, lampu di dalam kemah suci harus tetap menyala. Dan untuk tetap menyala dibutuhkan minyak. Nah, minyak yang digunakan adalah minyak zaitun. Dan Tuhan mau orang Israel berperan di dalam hal ini. Nah, prinsip yang sama. Tuhan selalu ingin kita sebagai anak-anaknya berperan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena itu pelayanan kita. Mengapa kita masih ada di dalam dunia? Tuhan ingin supaya kita melayani Dia. Bagi kita yang bisa berkhotbah atau terpanggil untuk berkhotbah, terpanggil untuk melayani Tuhan secara full time, bagian kita adalah melayani Tuhan dan berkhotbah mengabarkan firman Tuhan. Bagi kita jemaat Tuhan yang diberikan Tuhan talenta untuk bekerja, kemampuan untuk bekerja, dan kemampuan secara finansial, ekonomi, Tuhan mau sebagian dari apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan. Nah, bukan tadi berarti bahwa hamba Tuhan tidak memberikan persembahan mereka, tentu tidak. Hamba Tuhan juga harus memberikan persembahan mereka untuk mendukung pelayanan di dalam gereja. Jadi setiap umat Tuhan harus berperan di dalam mendukung pelayanan. Bisa dengan doa, bisa dengan bekerja melayani Tuhan di dalam gereja, bisa juga dengan dukungan dana yang bisa mereka berikan kepada Tuhan dan mau mereka berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan sebagai bukti bahwa mereka mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita harus ingat hal ini, prinsip ini. Jangan ada di antara kita yang mengatakan, oh Tuhan tidak butuh uang kita. Oh Tuhan, kalau dia mau, dia pasti bisa melakukan, tentu. Tetapi Dia ingin supaya kita berperan juga di dalam pelayanan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, teman-teman. Tentu ini adalah bagi orang Israel secara khusus. Yang mereka berikan adalah minyak zaitun untuk membakar lampu yang ada di dalam kemah suci, yang nantinya menjadi bait suci. Oke, itu bagi orang Israel. Tetapi yang mau kita tarik di sini adalah prinsipnya. Yang juga nanti kalau kita membaca tentang Tuhan memberitahukan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepadanya untuk mendukung pelayanan di dalam rumah Tuhan, maka kita jangan terkejut. Karena memang dari awal Tuhan selalu menginginkan hal ini, di mana umatnya berkomunikasi dengan Dia dengan cara berperan di dalam pelayanan, termasuk dalam hal memberikan support atau dukungan terhadap pelayanan tersebut. Jadi bagi kita umat Kristen, jangan kita merasa bahwa memberikan persembahan di gereja adalah suatu hal yang memberatkan dan bahkan membuat kita tidak nyaman untuk melakukannya. Atau mungkin memiliki pemikiran yang seperti saya katakan tadi, pemikiran bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, Dia tidak butuh uang kita. Bukan demikian. Tentu Tuhan tidak butuh uang kita. Tentu Tuhan di dalam kuasa-Nya bisa melakukan apa saja. Tetapi di mana peran kita sebagai anak-anaknya? Tentu kalau kita mencintai orang tua kita
kita pasti mau memiliki yang namanya hubungan dengan mereka. Apalagi kita yang sudah mampu secara finansial, secara ekonomi, tentu kita mau mendukung mereka. Karena kita mengasihi mereka. Bukan berarti orang tua kita harus membutuhkan dulu pertolongan kita, baru kita menolong mereka. Bukan. Tetapi terkadang di dalam hati kita yang begitu mengasihi mereka, kita pun masih mau memberikan kepada mereka sebagai bentuk kasih kita kepada mereka. Demikian juga halnya dalam pekerjaan Tuhan. Jadi inilah yang kita renungkan hari ini. Sekiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti apa yang tercatat di dalam Keluaran pasal 27 ini dan mencoba mengambil prinsipnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.